Kita akan langsung menuju ke Cisarua, Jawa Barat untuk memantau situasi terkini pencarian korban longsor. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa. Selamat malam, Laisa. Apakah saat ini proses pencarian korban masih berlangsung dan masih ada berapa korban jiwa yang belum ditemukan? Kabupaten Bandung Barat pada hari kelima ini memang terkendala oleh cuaca. Hingga malam hari ini, Ayu, kondisinya ini hujan masih turun dengan cukup deras di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua ini, dan memang kalau kami pantau sejak pagi hari tadi ini hujan intensitas sedang menuju lebat ini memang terus-menerus turun begitu di lokasi khususnya di area pencarian. Memang dalam proses pencarian di hari kelima ini sendiri, faktor cuaca membuat beberapa kali proses evakuasi dihentikan untuk sementara, dan pada pukul 15.10 proses evakuasi dihentikan total akibat cuaca yang terus memburuk. Untuk informasinya dari BMKG sendiri mengatakan bahwa hujan ini terjadi akibat suplai awan dari arah barat masuk ke Bukit Burangrang, tempat lokasi kejadian longsor terjadi secara terus-menerus, sehingga memang prediksinya untuk sepekan ke depan ini masih potensi hujan intensitas sedang maupun berat atau lebat ini masih bisa terus terjadi di lokasi ini. Dan untuk data sementara terkait proses evakuasi, kalau dari Basarnas update hingga siang tadi, di berdasarkan hasil operasi yang dilaksanakan di 5 sektor area pencarian, sudah ditemukan 52 body pack yang kemudian diserahkan ke tim DVI Polda Jawa Barat, di mana dari DVI sendiri dari 52 body pack itu 37 diantaranya sudah teridentifikasi melalui data sidik jari, rekam medis maupun gigi begitu, Ayu. Dan kalau bisa saya perlihatkan untuk malam ini di belakang saya ini di posko Komando Utama BNPB, ini memang biasanya sebentar lagi akan digelar rapat evaluasi terkait proses pencarian di hari kelima ini sendiri. Ini masih menunggu beberapa pihak-pihak terkait untuk datang, dan sekitar pukul 19.30 kemungkinan besar rapat evaluasi harian ini akan dimulai begitu, Ayu. Dan tadi juga kalau bisa kami sampaikan, Kepala BNPB juga sudah melakukan rapat koordinasi di lokasi ini bersama dengan pihak-pihak terkait pada tadi siang, dan ada beberapa hal yang menjadi fokus utama begitu dari BNPB. Ya, diantaranya adalah mengenai sementara bagi warga yang terdampak bencana longsor di Pasirlangu ini sendiri. Untuk datanya sendiri dari BNPB dikatakan ada 48 unit rumah yang hilang dan rusak berat. Nantinya warga atau pemilik rumah-rumah ini sendiri akan diberikan opsi begitu untuk apakah akan menempati hunian sementara atau memilih untuk tinggal di sanak saudara terlebih dahulu sambil menunggu dibangunnya hunian tetap bagi warga yang terdampak tersebut. Nah, jika memang warga ataupun pengungsi memilih untuk tinggal di sanak saudaranya terlebih dahulu, nantinya akan ada bantuan begitu, dana sekitar Rp600.000 per bulan sebagai uang untuk mengontrak begitu istilahnya, itu yang akan diberikan selama 3 bulan sampai hunian tetap untuk para pengungsi ini selesai dibangun begitu, Ayo. Dan terkait pengungsi sendiri ini kalau bisa saya perlihatkan juga, ini di belakang saya ini memang aula dari Desa Pasirlangu ini juga menjadi salah satu titik untuk para pengungsi mengungsi selama beberapa hari terakhir. Di sini sendiri kalau data yang kami dapatkan, untuk pengungsi saat ini ada berjumlah lebih dari 500 orang dengan catatannya adalah untuk di aula desa di belakang saya ini ada 86 kepala keluarga dengan total 246 jiwa. Sementara tidak jauh dari aula desa ini juga ada GOR yang juga difungsikan sebagai tempat lokasi pengungsian. Itu tercatat ada 101 kakak dengan 284 jiwa yang mengungsi. Beberapa hal juga yang menjadi perhatian bagi para pengungsi ini tentunya seperti kebutuhan logistik, makanan, lalu juga sandang, pakaian,
hujan begitu, apapun alas tidur, selimut juga dikatakan sudah bisa disalurkan dengan baik. Banyak sekali bantuan yang sudah mulai berdatangan, dan juga yang menjadi fokus adalah terkait layanan kesehatan begitu bagi para pengungsi, karena beberapa di antaranya juga sudah mulai merasakan berbagai keluhan-keluhan kesehatan, terutama sebagian besarnya adalah terkait sakit kepala, lalu juga keluhan di sekitar perut begitu terkait asam lambung begitu, Ayu. Dan datanya sendiri kalau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, di mana di sini juga sudah mendirikan posko kesehatan, ini selama 5 hari terakhir sudah ada sekitar 341 pengungsi yang berobat begitu ke posko kesehatan dengan keluhan-keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, dan 5 diantaranya harus dirujuk begitu ke rumah sakit karena tidak bisa tertangani begitu di sini. Namun demikian dari pihak Dinas Kesehatan sendiri juga menyatakan bahwa menjamin begitu terkait tenaga kesehatan yang bertugas ini akan selalu ada selama 24 jam, kemudian juga obat-obatan yang diperlukan bagi para pengungsi pun akan tersedia begitu setiap harinya, Ayu. Atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Laisa Nisa langsung dari Cisarua, Jawa Barat.